Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan mahasiswa dari mata kuliah penelitian tindakan kelas yang baru kali ini saya ada kesempatan untuk membuat video. Mata kuliah kali ini adalah penelitian tindakan kelas. Jadi pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak, saya atas nama Nining Almia mau bertanya, apa sajakah manfaat penelitian tindakan kelas untuk sekolah? Menurut saya beberapa manfaat penelitian tindakan kelas itu yang pertama pengembangan inovasi pembelajaran. Jadi sekolah diberikan manfaat dari penelitian tindakan kelas ini sebagai pengembangan inovasi pembelajaran. Apa saja inovasinya? Misalnya teknik pembelajaran yang dikembangkan, pengembangan media pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan masih banyak lagi inovasi pembelajaran yang bisa dilakukan dari penelitian tindakan kelas. Yang kedua, penelitian tindakan kelas juga meningkatkan profesional seorang guru. Jadi penelitian tindakan kelas itu memiliki daya pembelajaran untuk mengembangkan inovasi pembelajaran guru. Misalnya guru masih menggunakan media konvensional, jadi media yang lama kita gantikan dengan media yang baru. Next, pertanyaan kedua, Assalamualaikum Pak, mau bertanya apa yang harus kita siapkan sebagai calon seorang pendidik untuk melakukan penelitian tindakan kelas? Terima kasih Pak. M. Faisal Saktian, Jadi pertanyaan dari M. Faisal Saktian. Jadi yang harus kita siapkan adalah kemampuan menganalisis kita. Apa masalah yang dihadapi oleh sekolah tersebut? Adanya sebuah masalah dari sekolah tersebut, kemudian kita bisa menganalisis. Diagnosisnya ini adalah dari pengembangan medianya yang kurang menarik atau metodenya yang kurang menarik. Sehingga ketika kita lakukan penelitian, kita bisa jangkau, oh metode ini yang harus kita pakai untuk kelas ini, oh media ini yang kita pakai untuk kelas ini. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, saya atas nama Tuti ingin bertanya, strategi apa yang tepat untuk seorang guru dalam melakukan PTK? Terima kasih Pak. Strategi pertama, kita harus melakukan observasi. Kedua, dari hasil observasi kita mengetahui apa kekurangan dari sekolah tersebut, apakah dari siswanya atau dari medianya atau dari metodenya atau dari pendekatan pembelajarannya. Setelah kita mendiagnosis, kemudian kita menelusuri pembelajaran yang sudah diterapkan. Dari hasil itulah kemudian kita bisa menerapkan penelitian tindakan kelas. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusri Nani Azriani ingin bertanya mengenai persoalan apa saja yang bisa diatasi dengan PTK ini. Dengan kriteria keberhasilan PTK itu apa saja Pak? Jadi penelitian tindakan kelas kita harus menganalisis apa saja yang menjadi persoalan di sekolah tersebut. Apakah itu siswanya, apakah itu pembelajarannya, apakah itu medianya, apakah itu pendekatan pembelajarannya, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengetahui itu dengan memahami situasi kondisi sekolah itu. Kemudian kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas. Ya, macam-macam kriteria keberhasilan, bisa dengan nilai, bisa dengan angket, bisa dengan tes, bisa dengan wawancara. Jadi semua kriteria keberhasilan itu bisa diukur dari hal tersebut. Selanjutnya, Assalamualaikum Pak, saya atas nama Mita Mawin ingin bertanya apa manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru dan manfaat penelitian bagi siswa. Pada dasarnya pertanyaan ini adalah manfaat secara umum. Yang jelas penelitian tindakan kelas bermanfaat untuk pengembangan inovasi pembelajaran. Kedua, pengembangan profesional guru atau pendidik. Ketiga, pengembangan pembelajaran bagi siswa. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak, saya atas nama Asmawati. Singkat saja pertanyaan dari saya Pak, mengapa guru
perlu dan harus melakukan penelitian tindakan kelas? Terima kasih Pak. Sebenarnya bukan hanya seorang guru ya, tapi orang-orang yang profesional yang ahli dalam bidangnya, yang sesuai dengan kapasitas pengembangan keilmuannya. Jadi guru bukan hanya melakukan penelitian tindakan kelas, tapi banyak penelitian guru yang bisa dikembangkan. Bisa penelitian eksperimen, bisa penelitian survei, bisa penelitian historik, ya, bisa penelitian deskriptif. Banyak jenis-jenis penelitian yang bisa dilakukan seorang guru. Tetapi ketika ingin melakukan sebuah penelitian yang lebih tepatnya adalah penelitian tindakan kelas. Mengapa harus melakukan penelitian tindakan kelas? Karena penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang betul-betul berhubungan langsung dengan pembelajaran yang ada di kelas itu. Jadi langsung berhubungan dengan profesional guru, ya, pengembangan pembelajaran apa yang ingin dicapai, media pembelajaran apa yang ingin dikembangkan. Itu adalah salah satu mengapa guru harus melakukan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isna Fania ingin bertanya, apa saja yang harus disiapkan seorang guru untuk melakukan penelitian tindakan kelas? Ya, pertama, yang harus disiapkan adalah menganalisis. Kedua, setelah kita menganalisis, kita mencari permasalahan apa yang muncul dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan kita itu adalah menyiapkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arningsi ingin bertanya perihal karakteristik penelitian tindakan kelas. Apakah dalam karakteristik tersebut ada yang saling mempengaruhi dalam penelitian? Jelaskan, terima kasih. Tentu ada hubungannya antara karakteristik dengan penelitian tindakan kelas. Karena karakteristik dalam penelitian tindakan kelas itu jelas. Seperti dalam video saya ada 3 ya. Pertama, inquiry reflektif, ya, yaitu penelitian tindakan kelas yang berasal dari permasalahan pembelajaran yang real. Jadi ada sebuah permasalahan dari sebuah pembelajaran, itu adalah inquiry reflektif. Yang kedua, kolaboratif, yaitu upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak bisa dilakukan sendiri, ya, oleh peneliti di luar kelas, ya. Namun ia harus berkolaborasi dengan siswa. Jadi karakteristik ciri-ciri penelitian tindakan kelas itu bukan hanya guru, tetapi dengan melibatkan siswa, ya, atau dengan peneliti dengan melibatkan siswa. Karakteristik yang ketiga, reflektif, yaitu penelitian tindakan kelas yang memiliki ciri khas khusus, yakni sifat reflektif yang berkelanjutan. Jadi perlu adanya reflektif untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi dalam pembelajaran. Jadi antara karakteristik dengan penelitian tindakan kelas memang mempunyai pengaruh yang sangat erat. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini. Seperti penjelasan di atas bahwa pengertian tindakan kelas yaitu penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang jadi persoalan di sini, tidak semua guru mampu melihat sendiri apa yang harus dilakukannya selama mengajar di kelas. Bisa jadi guru telah berbuat keliru selama proses pembelajaran, tetapi dia tidak mengetahuinya. Bahkan beranggapan bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar. Pertanyaan saya, Pak, apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih, Pak. Yang harus dilakukan, pertama, guru memang harus berjiwa profesional. Makanya perlu adanya penelitian-penelitian untuk mengembangkan inovasi apa yang ingin dikembangkan. Ya, seperti penjelasan saya tadi, apakah pengembangan metodenya, apakah pengembangan medianya, apakah pengembangan pendekatan pembelajaran atau pengembangan model pembelajaran, ya, untuk mengetahui sejauh mana profesional seorang guru. Ya. Memang tidak semua guru mempunyai profesional, tetapi guru dituntut untuk menjadi seorang yang profesional. Jadi tidak bisa dipisahkan, guru itu mesti profesional. Kalau ada guru yang belum profesional, harus ditingkatkan lagi profesionalismenya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya guru itu tidak perlu ada yang keliru, ya.
andaikan misalnya ada guru yang keliru dalam proses pembelajaran, perlu adanya evaluasi. Ya, makanya guru itu selalu menyiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Assalamualaikum Pak, saya atas nama Nurhaiza Monaim ingin bertanya perihal mata kuliah penelitian tidak kelas. Sebagaimana saat melihat penjelasan yang ada pada saat bagian terakhir tentang langkah-langkah penelitian tidak kelas, muncul pertanyaan di benak saya, bagaimana merumuskan masalah penelitian tidak kelas. Apalagi kami semester 6 yang tidak lama lagi akan menghadapi judul proposal. Mohon bimbingannya Pak. Nah, ya baik. Misalkan kita mau melakukan penelitian, ya bukan hanya penelitian tidak kelas yang bisa kita lakukan sebagai penelitian, tetapi banyak jenis-jenis penelitian. Bisa penelitian survei, bisa penelitian historik, bisa penelitian deskriptif, ya, bisa penelitian eksperimen, dan masih banyak lagi ya jenis-jenis penelitian. Tetapi jika misalnya kita mau mengambil judul penelitian tidak kelas, langkah pertama yang harus kita tempuh dalam penelitian tidak kelas yaitu kita melakukan observasi di sekolah tersebut. Ya, apa permasalahannya? Ya, sehingga dari hasil observasi kita bisa membuat judul. Oh, ternyata media pembelajarannya itu masih berupa konvensional, ya, masih menggunakan media gambar. Seharusnya media yang harus dilakukan itu adalah audiovisual, ya. Dari pengembangan teknologi sudah banyak media-media yang bisa dilakukan dalam penelitian-penelitian. Misalnya media audiovisual yang menggunakan movie maker, atau misalnya menggunakan Filmora, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk merumuskan dalam sebuah penelitian tidak kelas, ya, harus kita mengetahui dulu alasan apa kita mengambil judul tersebut. Jadi kita bisa merumuskan masalah yang akan kita teliti. Next, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rina. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, yang menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara membangun partisipasi dan kolaborasi yang baik antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Terima kasih. Yang jelas, ketika kita ingin berkolaborasi antara peneliti dan anggota kelompok, kita harus berkomunikasi, banyak berdiskusi dengan kelompok yang akan sama-sama kita teliti, dan kita banyak berkomunikasi apa saja yang harus kita akan teliti. Saya kira itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya paparkan. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan pertanyaan, dan apabila belum puas silakan lagi beri komentar di bawah channel YouTube ini, dan saya akan memberikan satu pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa, ya. Yang jelas pembelajaran tersebut adalah hal-hal yang perlu diketahui dalam melakukan penulisan skripsi dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi saya akan menjelaskan itu, dan itu adalah bonus, bukan dari mata kuliah saya. Saya kira demikian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.